Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir lana lil yusri wa jannibna lil usri waghfir lana fid dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimah thayyibah yang saya baca, yang saya ucapkan mengawali kalimah-kalimah yang akan saya sampaikan berikutnya. Hamdalah merupakan syarat rukun berbicara. Tapi hamdalah juga merupakan ikrar, pengakuan, kesadaran dalam bersyukur terhadap karunia atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita khususnya saat ini. Siapa yang berangkat taklimnya semangat, pingin buru-buru sampai, pingin paling duluan sampai, itu tandanya kita sedang mendapatkan karunia Allah. Allah yang nuntun ke sini, bukan karena tahu Baitul Muttaqin itu di sini, tapi nur hidayah Allah lah yang menuntun kita ke sini dalam rangka menuntut ilmu untuk mencapai, menggapai ridho dan ampunan Allah. Dan juga untuk memperlancar, mempermudah jalan kita menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Insyaallah kita yang hadir di sini ahlul jannah. Amin. Allahumma hasibna hisaban yasiro. Andai pun kita kelak dihisab Allah, kiranya hisablah kita dengan hisaban yang ringan dan mudah. Amin. Insya Allah semua jadi saksi ketundukan, kekhusyuan, keikhlasan dan niat ibadah kita untuk sama-sama hadir di majelis ini. Malaikat-malaikat rahmat sudah mencatat kita yang hadir di sini. Majtama'a qaumun
fi buyutin fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarallah fi man indahu. Dan Allah menyebut-nyebut nama kita yang ada dalam majlis yang di dalamnya belajar agama, baca dan pelajari kitab Quran dan Sunnah bersama para penghuni langit. Ya, jadi nggak sembarangan kita ini. Kalau anggota dewan tertinggi di DPR MPR sana yang nyatat paling apa yang pakai elektronik itu komputer. Nah, kalau kita di sana Lauh Mahfuz yang nyatat Allah Subhanahu wa taala, nggak ada apa-apanya yang DPR MPR mah ya. Majlis tertinggi tapi tempat dagelan politik. Nah, kalau kita tempat mencari ridho dan ampunan Allah insyaallah. Para hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, sebulan kita nggak bertemu lagi sekarang, alhamdulillah. Enakan sebulan sekali ya daripada tiap minggu. Zur'iban tazdad hubban, begitu kata Imam Al-Ghazali. Jarang-jaranglah bertemu, niscaya bertambah cinta. Ya. Makanya biasanya yang suami istri, yang suaminya sering bepergian jauh, apa? Anaknya banyak. Masya Allah ya. Katanya ya. Karena tiap ketemu tazdad hubban, ya, bertambah cinta ya. Kalau bersama-sama terus nggak terasa cintanya. Ditinggal pergi sehari aja ya. Mewek-mewek. Ya. Mudah-mudahan tazdad hubban lillah, bertambah cintanya karena Allah. Saya cinta para ikhwan akhwat, demikian juga sebaliknya. Dan ini bagian dari tanda-tanda orang yang kelak akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar, yang saling mencinta karena Allah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke hadis. Di sini sih nomornya Hasan 346. Yang pegang Hasan. Itu mah Quran Pak ya. Sekarang belum marom Pak, aduh. Masih Al-Quran dibuka ya. Nah. Kalau yang terjemah elektronik yang pakai HP nomor 347. Ya. Yang menggunakan subul salam 308. Ya, menggunakan kitab yang lain halaman 164. Ayo, yang mana dipakai? Hadisnya solu kama ra'aitumuni usolli. Mau saya tulis nggak ada spidolnya lah. Masya Allah ya. Karunya disurakin. Aduh, Masya Allah. Ya. Sudah meninggalkan dunia hitam ya, pada putih nih. Saya masih hitam-hitam kalau saya ya. Ya, Bapak udah pada hafal hadisnya insyaallah. Ya. Udah ketemu hadisnya. An Malik bin Al-Huwairis. Ya. Ikuti bersama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu-nya pakai. Enggak ada ya? Tambah aja enggak apa-apa, bonus. Itu etika menyebut sahabat diiringi radhiyallahu anhu. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala. Kalau enggak biasa apa baliut ya?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari. Siapa yang hafal tanpa melihat dapat hadiah dari Amir Yasah. Ya. Ada peribahasa man syabba ala syai syabba alai. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu dia akan menjadi biasa. Jadi bukan faktor kecerdasan, pembiasaan itu adalah karena dia terbiasa. Ya, masuk ranah PBS, pikiran bawah sadar itu mesti otomatis dia bisa. Kalau biasa menghafal itu akhirnya cepat hafal gitu ya. Ibarat ibu biasa di dapur memasak sayur favorit hobi suaminya kan mudah saja. Coba dibalik kondisinya. Suaminya suruh masak. Pasti stres. Ya, saya pernah ngalamin. Masak gak ngerti gimana masak, akhirnya kacau balau ya. Nah, karena nggak biasa. Nah, kalau bapak ibu biasa menghafal, insya Allah bisa. Apa ya? Ini yang pernah paling tidak nginep di pesantren selama 3 tahun, nah itu bisa. Pesantren tuh nginep 3 tahun itu bukan ya. Kalau cuma 6 bulan tuh berkunjung doang, ngopi selesai. Ya. Pernah mondok di Maus berapa? 3 bulan. Walah, 3 bulan apa? Dapat apa? Paling-paling mondok di Maus 3 bulan mah cuma dapat mendoan doang. Sekarang terjemahkan. Wa an Malik. Terjemahkan? Dari Malik. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesaikan. Salatlah kalian. Kama sebagaimana ra'aitumuni kalian melihat aku usolli aku sholat. Usol itu aku sholat. Nah, dulu waktu pengalaman kalau niat sholat kan usolli sholat maghrib salah sarokaatin mustaqbil kiblata lillahi ta'ala Allah gitu ya. Nah, sempat juga saya dulu ya. Kenapa nggak dipakai sekarang? Karena niat perbuatan hati, bukan perbuatan mulut. Niat itu yang diucapkan cuma satu, apa tuh Pak? Haji. Ya, untuk haji diucapkan. Kalau yang lainnya enggak. Ya, orang mau macul enggak? Aku niat macul, kan enggak. Aku niat enggak pakai mulut ya. Itu, tapi yang melafalkannya itu anutannya madhab Syafi'i. Nah, kalau kita menggunakan madhab gak pakai lafal usul cukup di hati itu madhab Maliki, madhab Hanafi. Ya, gitu kira-kira kalau permadhaban ya. Karena penting madhab itu. Kita kalau mengamalkan fikih harus ada di salah satu madhab yang 4 gitu ya. Nah, suka ada ya kalau saya madhabnya Rasulullah, itu salah kalimat itu karena Rasul bukan madhabnya. Yang 4 semua berkiblat kepada Rasulullah SAW. Oke, hadis ini Bapak Ibu cukup populer terkenal. Saya pikir ibu-ibu bapak-bapak semua hafal aja hadis. Dalam amaliyah sholat, pertama sholat yang harus lihat Nabi ya. Kedua apa?
haji. Khudzu anni manasikakum. Ikuti caraku ibadah manasik, amalkan. Itu kira-kira terjemah lugasnya. Kalau mau haji umroh, lihat Nabi, lihat aku bagaimana cara beliau berhaji dan berumroh, manasik. Dalam hal sholat, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku sholat. Nah, ini yang menjadi dasar amaliyah kita dalam ibadah sholat, ittiba'nya pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat, sepanjang mereka masih bisa mengamalkan sholat berdasarkan apa yang mereka lihat, ikuti. Tidak tanpa bertanya. Tapi ra'aitumu ni, kamu melihat aku itu pada dua hal. Pertama, ala aqwalihi, atas ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Itu masuk ranah ra'aitumu. Kamu melihat. Maka dalam kitab sebelumnya disebutkan hadzal hadis aslun adimun fi dilalati ala anna afaluhu fi salat wa aqwaluhu bayanun lima ujmila minal amri fi salat fil Quran wa fil hadis. Begitu katanya. Hadis ini sallu kama ra'aitumuni usolli merupakan pokok yang agung, ya, pokok amaliyah, pokok dalam amaliyah, mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan dengan hadis ini. Anna af'aluhu fi sholat wa aqwalu, bahwasanya perbuatannya, ucapannya, bayanun lima ujmila minal amri, merupakan penjelas, bayan terhadap segala apa yang masih mujmal dalam masalah sholat fil Quran wa fil hadis, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Gitu. Jadi kalau menjadi penganut Quran Sunnah itu harus paripurna. Jangan kayak si AA, coba AA, Ade Armando, berkokok itu orang, ya. Ya itu apa namanya, Jil, ya. Jil apa Jil? Jaringan Islam liberal, ya. Pokoknya pemahaman dia tuh ngaco, ngaco, dan beda, auranya itu beda, ya. Kalau kita berhadapan sama mereka itu apa ya, tangan ini goyang gitu, nih tangan ini, pengen nonjok, ya. Jadi gini gemes, ya. Bahwa sholat tuh nggak usah sampai rakaat-rakaat karena nggak ada dalam Al-Quran, dia. Kalau dulu pernah ada yang di Indonesia itu harokah atau aliran Teguh Esa, ya. Itu kalau sholat tuh nggak pakai gerakan, cukup duduk menghadap kiblat selesai. Iya, suka ada kan orang, mungkin suatu saat kita ke masjid umum, ada orang tiba-tiba datang duduk, habis duduk pulang gitu, ya, keluar lagi. Itu sholatnya gitu. Masuk kategori inkar sunnah, nggak pakai sunnah. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan penjelas, bayan terhadap apa yang masih mujmal,
baik Quran maupun hadis atau sunnah. Jadi Quran yang masih mujmal, masih global, masih garis besar, diperjelas oleh sunnah, hadis. Hadis yang masih mujmal, lihat prakteknya pada amaliyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini dikatakan fihi dilalatun ala wujubit ta'asi fima fa'alahu fis salat. Hadis ini merupakan dalil wajibnya mengikuti apapun cara yang dilakukan Nabi dalam sholat. Ya, kalau beliau takbir, angkat tangan, lihat bagaimana Nabi angkat tangan. Hazwa mankibai wa hazwa uzunai. Ketika tangan diangkat, telapaknya menghadap kiblat, terbuka dan sejajar dengan bahu, hazwa mankibai. Tapi di hadis lain hazwa uzunai, sejajar dengan ujung bawah telinganya. Nah, maka gimana caranya? Ya, gabungkan dua hadis tadi dalam amaliyahnya. Maka begini, ujung jari sejajar dengan ujung telinga, pergelangan sejajar dengan bahu, telapaknya terbuka menghadap kiblat. Sudah selesai gitu ya. Itu contoh aja. Karena kadang-kadang banyak hadis yang kelihatannya kontra, berseberangan satu dengan yang lainnya mengenai satu hukum. Tapi setelah dikompromikan dengan sabab wurud, sabab nuzul, persoalannya baru dapat ditemukan. Oh, ke situ arahnya gitu ya. Jadi tidak satu ke atas gini sejajar dengan telinga, satu ke sini ya. Ada lagi. Itu macam-macam kacau jadinya. Ya. Contoh gini deh. Di suatu hadis dikatakan Abdurrahman bin Auf, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surganya merangkak. Kenapa merangkak? Karena banyak beban saking kaya rayanya, banyak yang harus dihisab gitu ya. Pernah pulang dagang, itu bumi Madinah bergetar oleh derap kaki kuda rombongan dagangnya milik Abdurrahman bin Auf gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Itu yang punya pasar Madinah itu kan Abdurrahman bin Auf. Itu saking kayanya orang ya. Dia nggak mau kaya, dikasihin semua hartanya, besok kayak banyak lagi uangnya gitu ya. Maka disebutkan dalam hadis, kasihan Abdurrahman bin Auf, masuk surganya merangkak. Gitu ya. Lantas ada hadis lagi, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, di dalamnya termasuk Abdurrahman bin Auf. Nah, coba gimana tuh cara mempertemukan dua hadis itu? Dua-duanya sahih, dua-duanya. Yang satu kata Nabi, yang satu kata Rasulullah. Sama. Ayo PR nih. Besok ketemu lagi, jawab ya. Ya. Hah? Ya. Biar mikir. Ya. Ada yang tahu kenapa begitu? Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis yang berbeda? Halo? Ya, bukan bahasannya sih, tapi nggak apa-apa lah dibahas. Begini, supaya tidak ini ya. Ketika hadis yang pertama disampaikan oleh Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf kasihan masuk surganya telat, kebanyakan harta yang harus dihisab, disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf.
nangis. Buat apa saya kaya banyak duit kalau masuk surga susah, kalah dengan orang lain. Sudah. Akhirnya waktu pulang dagang, tadi saya ceritakan tadi, bergemuruh bergetar bumi Madinah, itu 100 miliaran lebih itu kekayaannya dihibahkan buat perjuangan umat. Ya. Pokoknya setiap pulang dagang itu keuntungannya diparuh dua lah. Bahkan dia nggak peduli punya untung apa gitu, pokoknya semua untuk perjuangan fisabilillah. Lantas disampaikan kepada Rasulullah tentang perubahan yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Ya, begitu dermawannya luar biasa. Semakin dermawan, semakin mengalir rezekinya luar biasa gitu ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingat oleh kalian 10 sahabatku yang kelak masuk surganya tanpa hisab. Termasuk Abdurrahman bin Auf di dalamnya gitu ya. Jadi kalau dalam kaul Imam Syafi'i itu namanya kaul qadim, kaul jadid. Kalau yang tadi telat masuk surganya itu kaul qadim. Yang tanpa hisab kaul jadid. Nah, dalam ilmu hadis namanya nasikh mansuh namanya itu, ya. Nasikh mansuh ada khusus babnya, bab nasikh mansuh. Seperti tentang ziarah kubur. Waktu awal-awal dilarang ziarah kubur. Tapi pada masa-masa hampir akhir, fal'an zuruha. Sekarang kalian ziarah kuburlah gitu ya. Akhirnya ziarah kubur bagian dari yang dianjurkan ya, dan banyak yang lainnya ya. Kemudian ya, ini tentang ibadah sholat kama ra'aitumuni usolli. Setelah sabda Nabi tadi keluar, itu para sahabat senantiasa mengintip, mengawasi apapun yang dilakukan Rasulullah dalam sholat gitu. Betul-betul menjadi cermin, menjadi teladan, contoh, anutan, panutan. Apanya aja menjadi contoh. Itu yang luar biasa ya. Karena memang Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan kita nih, kecintaan kita begitu mendalam kepada suami, kepada istri. Sampai menomorduakan cinta pada Rasulullah, gak jadi tuh cintanya. Gak bener. Ya, coba lebih cinta Rasul apa cinta istri? Lebih cinta Rasul apa cinta suami? Ya. Kadang-kadang mau nikah, saking cinta takut gagal, biayanya setengah modal nyari itu puluhan juta, ya. Nyewa tenda, nyewa tukang rias, dulu nggak sih? Tapi di sono di negeri antara baranta sana. Nah akhirnya itu si pengantin robah tampilan, jadi aneh, ya. Biasanya imut-imut pakai kerudung gitu ya cantik, dirobah menjadi dandanannya menjadi ondel-ondel, ya. Makanya kata Ustadz Das Ad-Latif, sekarang tuh zamannya kepalsuan, wajah dibuat palsu, yang alami dibuat palsu, didandanin, dicantik-cantikin, lalu dipajang di depan, di atas kursi pelaminan, dipandang oleh semua orang, dikagumi, dipuji-puji. Itukah yang diharapkan? Ya. Masya Allah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 33 tabarruz. Apa tabarruz?
menampakkan sesuatu yang harus disembunyikan. Cantiknya perempuan harusnya hanya bagi suami, bukan bagi orang lain. Ya, ini PR nih ya. Dimana sekarang menjadi tren kalau nikahan tuh harus aja didandanin ya. Kenapa sih harus didandanin? Ya. Kalau nggak didandanin nggak jadi nikah gitu. Ya. Saya malah dulu sebaliknya, ditanya malah sayanya mau nggak didandanin katanya. Saya nggak mau. Ya biarin katrok-katrok lah, udik-udik apa bodo amat. Ya. Betulan saya cuma pakai kemeja putih, peci gitu ya. Celana hitam sudah selesai. Kalau sekarang mungkin dibilangnya katro, biarin lah. Yang penting enjoy di hati. Ya emang sekarang udah zamannya zaman apa ya? Antara dunia nyata dengan dunia maya itu udah tipis ya. Ustadznya sampai sampai keringetan itu ceramah, jamaahnya malah chattingan, ya kan? Kata ustadznya unzur makol, walatan durman kol, malah video call. Waduh, masya Allah. Ya, ustadznya serius, jamaahnya update status. Waduh, ya, kacau ya, masya Allah. Di sini enggak, insya Allah ya. Andai pun buka HP kan buka Google Marom ya. Jangan sekali-kali buka WA lagi ngaji, haram itu ya. Awas saya banding HP-nya. Insya Allah ya. Aduh, masya Allah ya. Kita lanjut. Makanya dalam sholat para sahabat sampai hafal apa yang dibaca Nabi, baik yang bacaannya zahar maupun sir. Sampai para sahabat tahu hafal sholat maghrib itu yang dibaca Nabi apa saja itu tahu. Nah, ini para ikhwan yang suka jadi imam sholat tuh dihafal tuh. Bacaan Nabi itu di waktu maghrib apa, isya apa, subuh apa, paling tidak 3 itu. Jangan maghrib, al-ikhlas, al-falak, isya itu lagi. Subuh al-kafirun sama al-ikhlas ya. Besoknya itu lagi. Ya. Atau kadang di hari lain rakaat pertama ayat kursi. Rakaat kedua al-baqarah terakhir. Besoknya itu lagi. Ya. Ini kalau kita lihat sunnah, maaf ya Pak, Bu. Kalau kita lihat sunnah Nabi itu nggak pernah baca surat dalam sholat itu model begitu, nggak. Misalkan kayak model kendang, ujung ke ujung, tengahnya kosong. Rakaat pertama Al-Baqarah 1 sampai 7. Rakaat kedua ujung Al-Baqarah tengah-tengahnya lewat. Suka ada begitu tuh. Ya. Yang parah lagi, mundur bacaannya. Rakaat pertama Al-Baqarah ayat terakhir. Rakaat kedua ayat kursi, kan mundur. Itu mundur. Oleh para ulama mazhab itu dicela. Sebenarnya bukan bacaan Nabi, laisa qiraatun Nabi. Ya gitu ya. Saya mengumpulkan beberapa catatan hadis surat-surat yang dibaca Rasul ketika sholat maghrib. Di antara kebiasaan beliau itu selalu menghabiskan 1 surat kalau membaca. Kalau tidak bisa itu diparuh 2. Separuh pertama rakaat pertama, separuh kedua rakaat kedua, jadi urut, jadi tidak ngaclok gitu ya. Jadi beda surat, tapi diambil beberapa ayat itu Nabi nggak begitu bacanya gitu ya. Kalau kita telusuri seperti itu. Kemudian dalam bacaan sir, tahu sir? Hah? Dalam bacaan sir, kedengaran ya? Ya kayak duhur asar ya. Atau maghrib bisa subuh selain bacaan ayat.
betul, dan takbir. Bacaan doa iftitah ya kan, tahiyat kan sir kan. Nah, tetapi para sahabat masih bisa ngikuti. Itu anehnya. Sampai para sahabat tahu juga yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat duhur itu surat apa? Para sahabat tahu. Kira-kira kenapa begitu? Hah? Ya, terus. Ah ya, bagus. Ada bacaan yang sesekali diperdengarkan. Betul Pak, 100 Pak. Ya, kasih hadiah. Wa kana yusmi'una ahyanan. Gitu bunyi hadisnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesekali memperdengarkan bacaannya pada kami. Ini maksudnya untuk bacaan sir. Sehingga duhur asar sahabat tahu yang dibaca apa. Karena Nabi memperdengarkan sesekali. Dan kita udah bakal tahu kalau misalkan Allahu Akbar. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Surat apa tuh? Surat apa tadi dibaca? Udah hafal. Waladhdallin, amin. Inna a'tainakal kautsar. Apa tuh? Al-Kautsar. Seperti itu. Dan itu harus sebetulnya harus begitu. Bukan semau. Sehingga jamaah yang di belakang itu tahu yang dibaca itu apa. Yusmi'u, memperdengarkan, ahyanan, sekali-sekali, sesekali. Demikian pun bacaan selain itu. Jadi seolah-olah Nabi itu ingin nuntun. Karena kan imam itu qaid, penuntun baca. Ya. Coba saya tanya deh. Apa-apa, misalkan di sini imamnya ada di sini, misalkan kan di sana ada imam, sini ada imam ya. Satu imam enggak. Ya, nanti imam ketemu imam. Saling manggil imam ya. Kalau zikir ba'da sholat yang dibaca oleh imam sholat di sini apa? Ada yang tahu gak? Ba'da sholat. Itu mah ngarang, itu mah perkiraan doang. Gak bakal bisa jawab kenapa gak terdengar apapun. Bahkan kadang-kadang speaker dimatiin, kan? Kan asalnya begini nih, pas waktu wirid di sela tarawih gitu kan. Nah, betul gak? Sehingga blank, gak ada suara sama sekali. Padahal sahabat kalau ditanya yang Nabi baca ba'da sholat apa, itu bisa jawab tanpa harus bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Karena Nabi itu nuntun sifatnya. Ya. Nuntun dengan berdasar hadis ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang diikuti oleh mereka dua. Af'al aqwal. Perbuatannya dan ucapannya. Dan ketika para sahabat mengalami kurang paham mengenai apa yang Rasul lakukan dalam sholat, baru bertanya, gitu ya. Tapi sepanjang mereka masih paham, gak nanya, kira-kira gitu ya. Karena sholat juga, syariat sholat itu tidak langsung jadi loh. Berproses, bertahap. Kalau sekarang kita kan berproses bertahapnya melewati apa yang kita baca, kita pelajari, kita dengarkan dalam pengajian, dalam ta'lim. Dulu zaman Nabi waktu awal-awal sholat masbuk itu ngejar, kan gitu kan? Bahkan saking bertahapnya bisa bertanya. Misalkan Kang Rudi masbuk, ya, pas nempel di sebelah makmum di belakang bisa nanya, ditowel tuh.
Sudah rakaat berapa ini? Dijawab nih, berdua, dua lagi. Allahu Akbar. Ngejar dia gitu ya. 2 rakaat duluan, pas salam bareng. Kenapa? Yang tadi yang belakangan tuh ngejar. Itu zaman Nabi tuh kejadian begitu. Baik. Walau alam tuh. Kemungkinan nggak tumaninah ya. Namanya juga ngejar. Ya itu tumaninah itu kan bertahap juga. Gitu. Nah kemudian kejadian sahabat Hudzaifah bin Yaman, inisiatif beliau. Datang gak nanya, sholat aja langsung. Pas Rasulullah salam dia langsung berdiri menyelesaikan. Sahabat yang lain lihat aneh, wah ini kok aneh. Gak ngejar nih, sendirian beda. Tapi ternyata Rasul lihat kepada Hudzaifah, para sahabat, kalian kalau masbuk tuh tiru dia. Begitu cara masbuk yang benar, jangan ngejar. Turbo tadi. Gitu kira-kira itu model kebertahapannya tasyri salat, syariat salat. Ya. Bahkan azan aja kan ada musyawarahnya bagaimana cara memanggil orang salat. Dengan azan lewat mimpi sahabat diajari malaikat kan gitu. Demikian juga dalam saum juga seperti itu tahapan-tahapannya. Bahkan para sahabat di bulan saum kalau sudah tidur malam, misalkan habis isya tertidur belum makan gitu ya, terus terbangun nggak berani makan karena udah tidur gitu itu ngalamin. Ya. Umar kejadian tuh Umar pas habis buka, habis sholat terus tertidur, bangun ngajak istrinya gitu ya. Kata istrinya, wahai Umar kan kau sudah tidur, udah nggak boleh tahu. Ah boleh, kata Umar ya, ngarang itu. Kata Umar, boleh tapi nanti saya mau lapor sama Rasul, perbuatan saya boleh apa tidak, kira-kira gitu ya. Pan itu ya, kuntum tahtanuna anfusakum, Al-Baqarah 187. Allah alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kamu berkhianat pada akidahmu sendiri. Itu nyindir kepada Umar tuh. Ya, berkhianat pada akidah. Tapi uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisa. Itu contoh tahapan-tahapan tasyri. Saum dan salat juga sama seperti itu. Maka ketika turun ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholatlah diem, itu arti lugasnya. Akhirnya setelah itu sholat nggak boleh tanya, nggak boleh ngobrol, karena sebelumnya ngobrol rame. Lagi sholat kayak anak kecil ya, ngobrol ya. Gimana kabarnya? Itu katanya lagi sholat ya. Insyaallah itu tahapan-tahapan sholat seperti itu ya. Dan Sallu kama ra'aitumuni usolli di sini juga tadi. Kalau kita bayangkan sih kurang khusyuk ya karena salat itu ngintip Nabi terus kan. Gitu ya. Tapi itulah tahapan-tahapan tasrinya. Setelah sahabat paham betul bagaimana Nabi salat mereka sudah enggak ngintip Nabi lagi. Salat aja anteng biasa gitu ya. Seperti itu. Itu kira-kira ya. Jadi satu hal nih catatannya. Jadi kalau yang suka jadi imam, upayakan menjadi pemimpin, penuntun gitu ya. Sesekali perdengarkan bacaannya. Ya. Perdengarkan bacaannya. Ketika bacaan itu sir. Ya. Mungkin kalau ditanya di sini imam sholat duhur asar kalau baca iftitah doa yang dibaca apa? Bisa jawab enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena enggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada yusmi, nggak ada memperdengarkan, kira-kira gitu ya. Seandainya diamalkan hadis yusmi'una, mesti tahu jawabannya. Oh Allahumma ba'id baini, kok tahu? Karena suka terdengar sesekali. Nah kira-kira gitu jawabannya. Ini sunnah yang belum teramalkan di kita, ya, belum teramalkan tentang memperdengarkan bacaan
bacaan sir. Ya. Ada pertanyaan? Ya alhamdulillah. Ini saya ditanya senang nih. Artinya respon seperti ini kan artinya kita memahami apa yang seharusnya. Ini ranahnya kan ikhtilaf ya. Ikhtilaf. Mensirkan sama sekali juga memahami tadar wa khufyah. Dengan dengan lembut, dengan suara sir gitu ya. Dengan suara rendah, pemahaman bahwa kita berdoa bukan kepada zat yang harus dengan suara keras. Suara hati pun Allah Maha tahu gitu ya. Itu yang amaliyah yang sir. Lantas yang zahar ya, itu juga ngikut pengertian bahwa itu bagian dari syiar gitu ya. Itu amaliyah, mohon maaf ini kalau orang-orang Indo gitu kan ya. Nah kalau kita begini, kadang-kadang zikirnya sir, tiba-tiba pas doa azab zahar gitu ya. Nah itu juga sensitif sebetulnya. Itu kata orang salafi itu bagian dari bid'ah juga, ya kan? Bid'ah, zikirnya dihilangkan suaranya, tapi pas doa dikeraskan, itu kebalikannya. Harusnya zikir keraskan. Karena zikir adalah menuntun semua orang. Ya. Tahu beda zikir sama doa? Pada sholat. Jadi kalau zikir itu bacaan baku ba'da sholat. Itu gak boleh diganti. Misalkan alhamdulillah terus istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam gitu ya. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 itu. Ditambah dengan la ilaha illallah 100 semuanya. Itu zikirnya. Kalau doa permohonan boleh pakai bahasa Quran, bahasa hadis langsung atau apa yang kita inginkan, ya. Ya Allah ya Rob. Betapa pinginnya saya apa gitu ya. Apa? Ya. Tetapi luar biasa hambatannya gitu ya. Boleh, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai Sunda sebagainya gitu ya. Itu doa. Nah, menurut saya imam itu penuntun. Jadi makmum harus tahu yang dibaca imam itu apa. Maka berdasarkan hadis tadi yusmi'una ahyanan. Sesekali memperdengarkan, ini saya lebih setuju kepada yang ini. Memperdengarkan sesekali, bukan mengeraskan terus-menerus. Karena kalau mengeraskan terus-menerus juga nanti mengganggu pada yang masbuk dan sebagainya. Ya, ini juga ikhtilaf sebetulnya. Jadi kalau ikhtilaf kan bisa berbeda pendapat, asal punya pegangan pedomannya. Ya. Jadi yang dimaksud memperdengarkan itu adalah menuntun. Ya. Sehingga kita makmum tahu apa yang sedang dibaca imam tuh belah mana, kita ngikuti, kita bersama, ya. Sehingga kan ada doa maksurat.
Doa-doa yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa ma'surat ini sahabat contoh tiru apa yang Nabi baca gitu. Tidak dengan bertanya, berarti mereka tahu yang dibaca Nabi, berarti mereka mendengar gitu, ya kan? Mendengar. Ada zikir doanya Hasan Al-Banna ada ya. Betul beliau tuh membaca, zikir itu dibaca dan jamaah para pengikutnya tahu sehingga ditulis. Nah, sekarang misalkan zikir doa imam sholat masjid Baitul Mutakin. Nah, ya, yang nulis DKM-nya, ya atau marbotnya. Nah, bisa nggak tanpa tanya? Nggak bisa kan? Karena bacaannya sama sekali nggak ada yang disuarakan gitu ya. Tapi di kita di mana-mana memang seperti itu, ya seperti itu. Ya, bisa jadi ini ada bantahan tapi nggak apa-apa. Debat bantah-bantahan dalam ma'ruf nggak apa-apa. Kita terbuka saja kan. Asal ulah pas ya gebrak meja boleh tapi jangan keras-keras nanti jebol ya. Ya. Jadi menurut saya itu sesekali, ya sesekali. Supaya dan tujuannya adalah menuntun jamaah. Misalkan zikir intikal, peralihan dari habis subhanallah ke alhamdulillah. Nah itu harus ada ujungnya gitu ya. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar Allah. Nah, kan kita tahu ya. Ranahnya udah Allahu akbar nih gitu. Jadi jamaahnya ngikutin, kira-kira gitu. Jadi tidak tertutup sama sekali itu suara gitu ya. Kira-kira maksudnya. Ini maksudnya apa yang kita ambil dari hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Nah, kalau bacaan dohir maghrib bisa subuh kita tahu. Tapi tadi catatannya para ikhwan yang biasa jadi imam sholat digali itu. Yang dibaca Nabi ketika maghrib apa saja. Jadi qiraatun Nabi disebutnya, bacaan Nabi itu bagaimana. Yang dibaca Nabi ketika mengimami isya apa saja. Yang dibaca Nabi ketika sholat subuh apa saja. Nah, gitu. Dan kadar bacaannya yang paling lama subuh. Ya. Kedua apa? Zuhur. Rakaatnya, karena bacaannya itu. Ya. Dan yang paling sebentar tuh maghrib. Tapi tidak melulu. Karena sesekali Nabi baca dalam maghrib itu panjang. Sampai keluar udah gelap. Tapi pernah gitu ya. Kata sahabat, kami sholat maghrib bersama Nabi. Dan selesai sholat maghrib kami masih bisa lomba memanah. Dan bisa tahu letak target apa namanya tempat memanah tuh? Sasaran panahnya. Itu saking masih terangnya. Objek panahnya masih kelihatan kan masih terang. Berarti nabinya sholatnya itu bentar. Bacaannya berarti bacaan pendek. Ya. Seperti Qul ya al-kafirun dengan al-ikhlas kira-kira gitu ya. Ya udah cool. Seperti almarhum Imam Muhyiddin Hamidi kan beliau sering kalau maghrib itu adzan langsung umat itu ya. Ya. Kan kadang-kadang kalau pas beliau di Kebon Jeruk ya, yang imam di Sufa itu nggak begitu. Pas imam datang langsung umat, waduh masbuknya tuh Masya Allah ya. Karena kejebak. Para ikhwan kejebak, udah nyangka imam datang. Ya. Kadang-kadang suka lucu-lucu sama imam ya, noel-noel gitu ya. Lihat di belakang tip. Masbuknya berapa sop? 3 imam. Imam suka nanya gitu. Ya, jadi gitu aja. Masih ada waktu nggak? Hah? Boleh ya, siap. Pelaksanaan sholat sunnah sebelum Jumat. Kalau dilaksanakannya, umpama telat nih kita datang pada saat khotib sudah sedang berkhutbah, hukumnya gimana? Itu selalu begitu nggak?
Oh enggak. Nanya doang Pak. Tenang Pak. Tenang. Jujur saya tadi agak sanksi, Ya. merasa nggak serak. Ya oke. Alhamdulillah. Rasulullah SAW pernah lagi khutbah, datang jamaah, belakangan, langsung duduk. Rasul negur, lagi khutbah tuh. Kenapa duduk? Sholat tuh 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah dia bangun sholat. Berarti kita kalau datang, imam sedang khutbah, sholat aja dulu 2 rakaat. Tahiyatul saja sanksinya berat kalau yang datang ke sholat Jumat khotib sudah naik mimbar. Manfaatatul khutbah fala jum'atalah. Ini hadisnya keras tuh. Siapa yang datang Jumatan khotib sudah naik mimbar, nggak dianggap sholat Jumat. Sia-sia. Nggak duhur sih, tetap Jumat, cuma nggak dianggap. Jadi kayak orang makan ya Bu, habis makan dimuntahkan lagi gitu. Wah. Oh iya nggak bakal kenyang-kenyang dimuntahkan lagi. Jadi fala Jum'ata tuh nggak ada nilainya. Wa manfaatatu rakaatan minal Jum'ah sholla arba'an. Oh, suka masbuk nggak sholat Jumat? Bapak datang, imam udah sawu sufu vakum. Itu 4 rakaat Bapak sholatnya. Bukan 2, enak aja 2 rakaat. Khutbah 2 kagak ikut. Mengapa demikian? Qala Umar radhiyallahu an, fa innal khutbah maudhi'u rakaataini al-faqidaini. Karena khutbah menempati 2 rakaat Jumat yang dihilangkan, enggak kayak duhur. Jumat 2 rakaat karena yang 2 rakaatnya digunakan buat khutbah. Nah, sementara kita datang khutbah udah selesai, sama dengan kehilangan 2 rakaat. Ya, duhur lagi, kembali ke hukum awal. Ya. Maksa mau Jumatan, oh tambah parah tuh. Ya, itu. Nah. Ada Iwannya nggak? Ada Iwannya nggak Iwan? Ya. Tulis tempel. Ya. Manfaat atau khutbah. Fala Jum'atal wa manfaatu rakaatan minal Jum'ah. Sholat arba'an itu tempel tuh. Ini amalia orang itu loh, ini loh. Ini hadisnya sahih juga. Sahih. Kita kadang-kadang nggak ngerti itu. Jumat kayak dianggap sama dengan duhur sama. Ada yang masbuk 2 rakaat Jumat. Aduh ya Allah, tetap Jumat lagi. Itu pada hukumnya udah kembali ke hukum awal duhur. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz gimana kalau di rumah 2 rakaat apa 4 rakaat? Tangguh taksiyah yang Jumatan. 4 rakaat di rumah mah. Ya ada ibu-ibu ya. Saya selama 20 tahun di jamaah, selama ini kalau Jumat tuh 2 rakaat di rumah, kata ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Kamana wae sia teh? Ya. Ya talim. Masyaallah ya. Jadi kalau di rumah tetap duhur karena Jumat itu prosesnya ada khutbah, ada sholat. Nggak ikut khutbah aja 2 rakaat, 4 rakaat sholatnya ya, apalagi di rumah sama sekali. Ya. Ada yang memahami katanya tetap Jumat, dari mana memahaminya? Ya. Karena menggunakan ayat, ya. Idza nudiya lis-salati min fas'au ila dzikrillah. Nah, tapi harus paham bahwa ayat itu ada tafsiriyahnya. Di antaranya menggunakan hadis takhsis pengkhususan. Ya. Banyak ngaji biar paham. Ya. Ya. Ya kadang-kadang ada ikhwan yang merasa pinter tapi belinger. Insyaallah. Ya. Demikian gitu. Jadi para ikhwan jangan pernah membiasakan masbuk Jumat, berbahaya. Ya nanti Allah catat sebagai kaum munafik, naudzubillah ya. Kayak Imam Malik, datang Jumat tuh jam 8 udah di masjid, dikir kerjaannya. Masya Allah itu Imam Malik tuh, ya. Kalangan sofistik tuh begitu, ya. Di kampung-kampung jam 11 itu udah sepi, di masjid semua. Di Lombok, ya,
Pernah ke Lombok belum? Lombok. Itu kalau hari Jumat, Pak, sepi jalanan, tuh luar biasa itu Lombok itu. Di Jakarta mana ada begitu. Lombok itu kalau Jumatan tuh sepi. Kalau ada laki-laki yang lalu lalang, 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. 1 non muslim, 2 musafir, 3 orang gila. Gitu. Kata mereka begitu. Berarti ada orang Lombok asli berarti gila dia. Ya. Jadi luar biasa di sana tuh kalau Jumatan itu penuh masjid. Dan satu lagi, ini lucu juga. Gak ada istilah ngasih transport khotib tuh gak ada di sana. Lombok itu. Heran juga ya. Ya. Jumatan di masjid Hubulwaton itu, center segitu besarnya, gak ada kasih amplop. Ya, Masya Allah ya. Memang budayanya ya, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Mending gitu pertanyaan, ayo boleh ya. Oke ya, ya. Terus? Ya. Ya, oke, alhamdulillah jazakallah. Yang disunahkan tuh imam sebagai qaid, pemimpin penuntun. Makmum nggak boleh karena mengganggu yang lain pasti. Coba bayangkan kalau makmum pada saling keras-kerasan, saut-sautan jadinya, pasti merusak kehusuan. Sementara Nabi paling menghindari setiap hal yang dapat merusak kehusuan sholat. Saya sorry sih kalau di sebelah saya tuh bacanya dikeras-kerasin terus sih. Itu nggak terganggu nggak? Pasti terganggu, ya. Ada yang suka kebiasaan ngereneng gitu kayak orang tuh ngobrol, tapi bacaannya, jadi ada ustadz lagi, ya. Nah biasakan kalau jadi makmum nggak dikeraskan, kenapa? Mengganggu yang lain pasti, mengganggu. Ini bisa jadi gangguan kita membuat rusaknya pahala sholat kita karena tertutup oleh gangguan kita pada ikhwan sebelah kita yang terganggu sholatnya oleh bacaan kita yang dikeras-keraskan begitu, ya. Hindari karena itu mengganggu. Kalau sendirian sih nggak masalah. Kalau berjamaah itu harus menjaga betul, ya. Kata Nabi kan mengganggu orang sholat itu akan merusak sholat orang, itu merusak juga pahala diri sendiri, ya. Bahkan menimbulkan dosa. Jadi mengganggu orang itu kan dosa, ya. Apalagi mengganggu kehusyuan orang lain, ya. Dan gak mungkin kita mengamalkan satu sunnah tapi mengganggu yang lain itu gak mungkin. Mesti malah sama-sama saling mendukung. Amal sunnah teramalkan, yang lain terdukung, tidak merasa terganggu kecuali kalau nggak paham, ya. Itu kira-kira seperti tadi imam menggerakkan sesekali itu insya Allah tidak akan membuat terganggu, tapi akan menaiklah kehusuannya, ya. Itu yang saya pandang begitu, ya. Demikian, oke. Jadi mengganggu yang lain kalau makmum yang mengeraskan. Oke, ibu-ibu, masa bapak doang yang nanya? Ibu, halo. Ya, jadi kalau lebih enak banyak nanya, jadi kita bisa diskusi ya. Kalau saya nggak bisa jawab kan nggak apa-apa. Imam Syafi'i pernah ditanya 20 pertanyaan loh. Begitu pas ceramah nanya, siapa yang mau nanya saya jawab semua. 20 pertanyaan, 17 jawabannya saya belum tahu. 3 doang dijawab. Itu sekelas kaliber Imam Syafi'i luar biasa. Makanya dalam ilmu kita nggak usah merasa bodoh atau gimana, biasa saja, ya bisa kalau enggak ya kita saling bersama lah, insya Allah gitu ya. Kita gali bersama karena kita sama-sama pembelajar insya Allah. Kenapa ada ustadz pinter? Itu bukan pinter sebetulnya, lebih dulu tahu, betul nggak? Itu sebetulnya, jadi nggak usah. Kita sama-sama mengejar ilmu, sama-sama belajar, ya, gitu.
Kenapa Ustaz bisa ceramah? Karena sering. Nah, ya. Kenapa bapak-bapak nggak bisa ceramah? Karena nggak pernah. Gitu ya. Saya belajar ceramah sejak kelas 2 SMP. Itu saya dulu tuh. Tapi saya sering berbuat salah. Setiap hari Selasa ada taklim ibu-ibu, saya bolos sekolah sengaja pingin ikut ceramah. Bolos, kurang ajar banget ya bolos ya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya pingin bisa gitu ya, Masya Allah ya. Tahun 82 Galunggung meletus tuh umur. Masya ya. Aduh, Masya Allah ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, kita bahas pada malam hari ini. Yang benar itu mutlak dari Allah. Qul in dolatu fa innama adillu ala nafsi. Wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Kalau yang keliru dari lisan, kehilapan, kekurangan saya, mudah-mudahan Allah memaafkan, memaklumi. Atau kekeliruan yang kita buat selama taklim ini, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni. Dan pertemuan kita malam hari mudah-mudahan juga bagian dari cara Allah menyayangi kita, untuk mengelompokkan kita sebagai hamba-hamba pilihannya yang kelak akan dikumpulkan kita kembali dalam naungan rahmatnya, dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wastaghfirullah li walakum. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.